طه مطلقا أبدا ومتى ثاب أصلا في مدى زمني لنا واغفر لنا ما مضى اللهم صل وسلم وبارك عليه الفاتحة على نيات القبول وتمام كل سؤال ومقبول على صلاح الشمس ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة وبنية أن الله الكريم يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين ثم إلى أرواح الأولياء والعلماء والشهداء والصالحين ثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا في الدين خصوصا إلى روح أهل في هذا الكتاب ثم إلى أرواح كيدي محمد زيني بن عبد الغني استغفر الله فقد تقول وكيدي محمد شافي أدامي وكيدي مهاجرين بن أمسار أدادي وكيدي سبيل الرشاد بن أسمالي وكيدي سيف بن أمسير وكيدي أسد بسري بن أبي أبو بكر وكيدي عبد الرحمن ناوي وكيدي فضل بن إسحاق ثم إلى أرواح ساداتنا ولسانا أن الله الكريم يؤتي درجاتهم في الجنة ويدعونا بعلومهم ويعيد لنا من بركاتهم أسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات كافة عامة لأن الله تغشانا وتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم والجنة بالنيات الفتوح والمنوح والرسول والصلاح على الجسد والروح والتوبة النصوح على هذه النية وعلى كل نية صالحة وعلى ما نوينا وعلى ما نوى به صلاتنا الصالح وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والموالاة بينهما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Faqala Syekhul Mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum bidarain amin. Qala radhiyallahu anna wa ankum. Qala radhiyallahu anhu wal muwalatu bainahuma. Dan syarat jamak takdim yang selanjutnya adalah wal muwalatu bainahuma, berturut-turut antara dua sholat itu, bersambung, tidak boleh putus. Kalau dia ingin melakukan jamak takdim, yaitu sholat asar dikerjakan di waktu johor atau sholat isya dikerjakan di waktu maghrib, syaratnya adalah al-muwalat, bersambung, berturut-turut antara dua sholat yang dia gabung itu. Al-makna artinya an-tsalitsa
bahwa yang ketiga min syuruti jawazi jam'i taqdimi, di antara syarat-syarat bolehnya jamak takdim, al-muwalatu adalah berturut-turut, bersambung, baina fi'lil ula wa thaniyati, antara mengerjakan sholat yang pertama dan sholat yang kedua. Sholat yang pertama zuhur, sholat yang kedua asar. Maka antara sholat yang pertama dengan sholat yang kedua harus bersambung, harus berturut-turut, tidak boleh ada pemisah. Lalu ukuran pemisahnya itu berapa jaraknya? Bi'alla yatulal faslu bainahuma ulfan, yaitu dengan bahwa tidak panjang pemisah antara dua sholat itu ulfan, secara adat kebiasaan. Orang itu memandang secara uruf, artinya secara uruf pandangan umum, pandangan adat kebiasaan yang berlaku, bahwa pemisahnya itu tidak terlalu panjang antara dua sholat tersebut dengan pandangan secara uruf. Bi'an yanfuso, dengan bahwa kurang, amma yasa'u rokataini, dengan bahwa kurang dari waktu yang cukup dari 2 rakaat. Kata-kata panjang di sini adalah ukurannya kurang dari mengerjakan sholat 2 rakaat. Kalau lebih dari ukuran sholat 2 rakaat, berarti itu namanya pemisahnya terlalu panjang. Bi akhaffi mungkinin, dengan seringan mungkin. Bi akhaffi mungkinin, dengan seringan mungkin. Alal wajhil mu'tadi, atas seperti kebiasaan. Alal wajhil mu'tadi, atas jalan seperti kebiasaannya. Wala yadurrul paslu biwudu'in, dan tidak mengapa pemisahnya itu dengan sebab berwudu, sebab membatal, kemudian dia wudu. Jarak antara sholat yang pertama dengan sholat yang kedua dipisahkan dengan wudu, nggak apa-apa. Wa tayammumin, dan dipisahkan dengan tayamum, nggak apa-apa. Wa talabin khabibin, dan dengan sebab mencari air yang sebentar, bukan mencari air yang lama. Walau ghaira muhtajin ilaihi, walaupun tiada ia membutuhkan kepada air itu. Wa zamani adanin wa iqamatin, dan masaknya adan dan iqamah. Alal wastil mu'tadili, atas ukuran yang sedang. Alal wastil mu'tadili, atas ukuran yang sedang. Kalau dia ingin menjamak, mau jamak takdimkah, mau jamak takhirkah, tetap disunnahkan adzan untuk waktu yang pertama saja. Nanti waktu yang kedua cukup iqamat saja. Zuhur sama asar, adzan dah yang pertama, lalu qomat. Nanti waktu sholat yang kedua cukup qomat saja.
hatta law fasala bi majmu'i dzalika lam yadurra, sehingga seandainya terpisah dengan semua itu, lam yadurra, maka tidak mengapa. Dipisahkan dengan wudu, dipisahkan dengan tayamum, dipisahkan dengan adzan dan iqamah, dipisahkan dengan semua itu, syaratnya lam yadurra, tiada mengapa. Haitsu lam yatulil faslu, dengan sekira-kira tidak terlalu panjang pemisahnya. Wa yusalli qabliyatal zuhri matalan, dan dia sholat qabliyah zuhur seumpama, tsumma dhuhri tsumma asri, lalu dia sholat zuhur kemudian dia sholat asar, tsumma ba'diyatat dhuhri, lalu dia mengerjakan ba'diyah zuhur, tsumma asri, kemudian dia mengerjakan qabliyah asar. Jadi itu runtunan itu. Seumpama dia mau menjamak, jamaknya jamak takdim, sholat asar dikerjakan di waktu zuhur. Runtunannya nih, kerjain qabliyah zuhur dulu. Udah selesai qabliyah zuhur, baru dia kerjakan zuhurnya. Udah selesai zuhur, lalu dia kerjakan asarnya. Udah selesai asar, kerjakan ba'diyah zuhurnya. Udah selesai ba'diyah zuhur, kerjakan qabliyah asarnya. Ingat apa kagak? Jangankan qabliyah, ba'diyah, kalau lagi musafir, yang wajib 12 ya. Yang wajib 12. Jadi runtunannya begitu. Jadi walaupun seumpama dia dikerjain kagak dikerjain, tetap kondisi keilmuan itu harus dijelasin. Dia mau mengerjakan seumpama Isya dikerjakan di waktu maghrib, dan dia melakukan perjalanan itu di bulan Ramadan. Kerjakan dulu seumpama qabliyah maghrib. Setelah itu baru dia kerjakan maghrib. Setelah itu dia kerjakan isya. Setelah itu dia kerjakan ba'diyah maghrib. Setelah itu baru dia kerjakan ba'diyah isya. Kalau waktu maghrib masih panjang di bulan Ramadan, maka boleh dia mengerjakan sholat sunnah taraweh dan sholat sunnah witir di waktu maghrib. Karena syarat taraweh dan witir adalah terlebih dahulu mengerjakan sholat isya, walaupun isyanya dikerjakan di waktu maghrib jam 6 lewat 10. Waktu isya kan masih panjang gitu. Iya. Taraweh duluan. Udah taraweh witir. Ada gitu. Jadi nggak perlu menunggu masuk waktu isya, karena syaratnya sudah boleh, dengan sebab dia mengerjakan sholat isya walaupun isya itu dikerjakan di waktu maghrib. Ada yang begitu itu? Ya, romannya mah roman. Wadawamul udhri, dan syarat jamak takdim yang selanjutnya adalah dawamul udhri, kesenantiasaan udzur, masih adanya udzur. Al-udhru huna, udzur di sini, al-isyarah ila makanin qarib huna, al-isyarah ila makanin ba'id hunaka. Isyarah yang menunjukkan kepada kata tunjuk dekat huna, di sini.
Tapi isyarah yang menunjukkan kepada tempat yang jauh, hunaka, di sono. Al-udru huna, udur di sini, huwas safaru, adalah perjalanan. Bihaqil musafiri, pada haknya orang yang musafir. Dikatakan masih ada udur bagi orang yang musafir adalah apabila dia masih di perjalanan. Apakah dia boleh menjamak, jamak takdim, jamak takhir, ataukah mengqashar, atau dia berbuka puasa di bulan Ramadan. Itu namanya udur. Wal mataru fi haqqil muqimil muqaddimi, dan adanya matar, hujan, fi haqqil muqimil muqaddimi, pada haknya orang yang mukim yang ingin menjamak takdim. Kalau dia ingin menjamak dengan sebab hujan, apakah seumpama waktu zaman banjir itu, kalau dia bolak-balik ke masjid kan repot, maka boleh dia menjamak. Jamaknya jamak takdim. Syarat udurnya antara sholat yang pertama dengan sholat yang kedua harus adanya hujan. Maksudnya bagaimana? Al-makna, artinya An-nar rabi'ah, bahwa yang keempat, min syuruti jawazi jam'it takdimi, di antara syarat-syarat bolehnya jamak takdim, dawamul udril murakhisi, adalah kesenantiasaan adanya udur yang membolehkan, ila tamamil ihrami bithaniyati, sampai sempurnanya takbiratul ihram pada waktu sholat yang kedua. Kalau dia ingin menjamak dengan jamak takdim, sholat asar dikerjakan di waktu zuhur, maka syaratnya itu adalah sewaktu dia mengucapkan takbiratul ihram pada sholat yang kedua, maka itu masih dalam perjalanan. Takbiratul ihram sholat yang kedua yaitu asar, maka di waktu dia mengerjakan sholat asar itu masih ada di perjalanan. Wala yushtaratu wujudus safari, dan tidak disyaratkan adanya perjalanan itu indal ihrami bil ula, ketika mengucapkan takbiratul ihram pada waktu sholat yang pertama. Jadi adanya di perjalanan dihitung pada waktu takbiratul ihram mengerjakan sholat yang kedua. Nggak disyaratkan takbiratul ihram pada pelaksanaan sholat yang pertama kudu ada di perjalanan. Tidak. Itu kalau dia jamak takdim. Walaupun seumpama niat menjamak itu adalah pada waktu akan mengucapkan salam. Jadi rakaat sholat yang pertama udah mau mengucapin salam, tadinya dia niatnya nggak untuk menjamak. Setelah dia mau mengucapkan salam, maka dia niat, saya menjamak zuhur dengan asar. Maka diperkenankan seperti itu. Bikhilafil matari, berbeda dengan syarat yang hujan. Kalau dia ingin menjamak dengan sebab adanya hujan, fa innahu la budda, maka sesungguhnya harus
min wujudihi, dari adanya hujan itu, indal ihrami bil ula, ketika ia mengucapkan takbiratul ihram dengan sholat yang pertama. Waktu ucapin takbiratul ihram sholat yang pertama itu sudah turun hujan. Wa tahalluli minha, dan sampai ia mengucapkan salam dari sholat yang pertama. Wa dawamihi, dan terus menerus hujan itu ilal ihrami bithaniyati, sampai mengucapkan takbiratul ihram dengan waktu sholat yang kedua. Kalau seumpama lantaran hujan dia ingin menjamak, syaratnya adalah hujan itu ada, hujan itu masih turun ketika dia mengucapkan takbiratul ihram di sholat yang pertama, johor nih, itu udah hujan. Sampai hujan itu mengucapkan salam di sholat johor, itu masih hujan. Sampai hujan itu ia mengucapkan takbiratul ihram di sholat yang kedua, yaitu asar. Maka ketika keadaan seperti itu boleh dia jamak. Jadi waktu takbiratul ihram sholat johor hujan, sampai dia mengucapin salam di sholat johor masih hujan, maka buru-buru dia niat menjamak. Sehingga sebelum dia salam, dia niat untuk menjamak sholat dengan sebab hujan. Karena di takbiratul ihram yang kedua sholat asar itu masih bersambung. Coba mau banjir-banjir zaman itu kan, kalau kita tiap-tiap waktu sholat itu ada masyarakat. Ketika hujan besar, maka kita kerjain tuh sholat dulu johor. Takbiratul ihram sholat johor masih hujan, sampai ngucapin salam sholat johor masih hujan, berarti ada kemungkinan buat dia. Setelah dia mau mengucapkan salam, dia niat, saya menjamak sholat johor dengan sholat asar. Setelah dia mengucapkan salam, hujan masih turun. Ketika dia mengucapkan takbiratul ihram untuk sholat asar, hujan juga masih turun, syaratnya sah. Menjamak karena hujan. Wala yadurrun kitabuhu, dan tidak mengapa terputusnya hujan fima ada dalika, pada selain keadaan itu. Ketika dia mengerjakan dua sholat, di tengah-tengahnya hujan berhenti, nggak apa-apa. Baik berhenti pada waktu mengerjakan sholat yang pertama, ataupun berhentinya pada pelaksanaan sholat yang kedua, dengan syarat hujan itu masih turun ketika dia mengucapkan takbiratul ihram di sholat yang pertama. Kemudian hujan itu masih turun waktu dia mengucapkan salam di sholat yang pertama, dan hujan masih turun waktu dia mengucapkan takbiratul ihram di sholat yang kedua. Boleh kan? Ntar maghrib isya begitu, ntar asar majohor begitu. Beda keadaannya ketika terjadi dua hari raya. Kayak kemarin Idul Adha dengan Jumat, ada yang bilang kalau udah Idul Adha nanti nggak usah Jumat, atau ada yang bilang kalau dia udah Jumat nggak usah Idul Adha. Dalam madhab kita, ketika tidak ada masyaqqah untuk menuju masjid, nggak ada kesulitan untuk menuju masjid, maka tetap dia kerjain dua-duanya. Kecuali seandainya pada perkampungan-perkampungan orang yang mengerjakan sholat Jumat di kota, sedangkan dia adalah orang yang tinggal jauh di dusun.
yang perjalanan dari dusun ke kota untuk sekedar mengerjakan sholat id itu repot banget ya. Karena saking jauhnya, ada kesulitan-kesulitan perjalanan, maka boleh dia memilih salah satunya. Nah kalau kita di Jakarta kira-kira bagaimana? Ada masyarakat apa kagak? Ada kesulitan apa kagak? Kalau memang hal itu tidak ada kesulitan, tidak ada masyarakat, ya kerjain dua-duanya. Faslun syurutu jam'i takhiri ithnani wallahu a'lam bishawab. Kita buka halaman 11, faidah yang ke-17. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu yusannu an yaqula dafinu, disunahkan bahwa mengucapkan orang yang menguburkan untuk dia membaca Bismillahirrahmanirrahim wa ala millati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Waktu dia nurunin mayit ke liang lahat, lalu memasukkan mayit itu ke liang lahat, dalam keadaan apapun ketika dia menggendong mayit, maka dia baca Bismillahirrahmanirrahim wa ala millati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibnu Munabbih, berkata Ibnu Munabbih. Ibnu Munabbih mabniyun ala sukun li'annahu ismu ajmin, itu adalah nama isim ajam, maka tidak dibaca munabbahan, munabbahun, munabbahin, tapi dibaca munabbih aja udah. Sama Ibnu Majah, enggak majahan, majahun, majahin enggak, Ibnu Majah. Qala Ibnu Munabbih, berkata Ibnu Munabbih, annaha tarfa'ul adabah, bahwa kalimat itu akan mengangkat adab, mengangkat siksa, min sahibil qabri, dari pemilik kubur itu, arba'ina sanatan, selama 40 tahun. Jadi mayit yang ketika diangkat dimasukkan ke liang lahat, orang yang menggendongnya dia baca Bismillahirrahmanirrahim wa ala millati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, maka dengan sebab kalimat itu si mayit terangkat dari siksa selama 40 tahun. Wa an yazida minad du'ai, dan bahwa ia menambahkan dari doa ma yaliqu bil hali, yang pantas dengan keadaan itu. Ka, seumpama Allahumma ftah abwaba samai li ruhi wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa wasi' lahu fi qabrihi. Sudah selesai, dia baca doa Allahumma ftah
abwabas samai liruhihi, ya Allah bukakanlah pintu-pintu langit untuk ruhnya. Ada orang udah meninggal, mari kita bacakan Fatihah, mudah-mudahan dia husnul khotimah. Kalau orang udah meninggal, salah apa? Kalau orang itu masih hidup, lagi sakaratul maut, boleh tuh. Ayo kita doain Al-Fatihah, mudah-mudahan dia husnul khotimah. Kalau orang udah meninggal dunia, didoain husnul khotimah, udah kelewat. Kalau dia udah meninggal, ini doanya nih, Allahumma ftah abwabas samai liruhi, ya Allah bukakanlah pintu-pintu langit untuk ruhnya, wa akrim nuzulahu, dan muliakanlah tempatnya, wa wasi' madkhalahu, dan lapangkanlah tempat masuknya, wa wasi' lahu bi qabrihi, dan lapangkanlah baginya di dalam kuburnya. Itu namanya ma yaliqu bil hal, doa yang pantas dengan keadaan itu. Kalau orang udah mati didoain husnul khotimah, itu udah kelewat. Namanya ma la yaliqu bil hal, doanya itu udah luar dari batas, yang sudah kelewat dari batas. Karena posisi husnul khotimah atau su'ul khotimah itu adalah berbarengan dengan ruh keluar dari badan. Dua ketentuannya, husnul khotimah atau su'ul khotimah, itu berbarengan dengan ruh keluar dari badan. Kalau udah meninggal, ruhnya udah keluar, itu posisinya adalah ruh itu diterima di langit atau ditolak di langit. Ruh itu nanti diluasin di kuburnya atau disempitin di kuburnya. Ruh itu kuburnya nanti raudhah min riyadil jannah atau hufrah min hufarin niran. Itu namanya ad-du'a ma yaliqu bil hal, doa yang sesuai dengan keadaan. Orang udah mati, kita doain biar husnul khotimah. Orang udah mati, udah lewat. Faqad warada, maka sungguh telah warid dalam satu riwayat, anna man qila dzalika, bahwa siapapun yang dibacakan dengan doa itu inda dabnihi, ketika dikuburkannya, rafa Allahu anhul adaba, maka Allah mengangkat darinya adab, siksaan, arba'ina sanatan, selama 40 tahun. Jadi mayit yang didoain dengan doa ini ketika dikuburin, Allahumma ftah abwabas samai liruhi, wa akrim nuzulah, wa wasi' madkhalah, wa wasi' lahu bi qabri, maka itu mayit terangkat siksaannya selama 40 tahun. Tadi waktu digendong sambil baca Bismillahirrahmanirrahim wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, diangkat 40 tahun, udah 80 tahun. Wa warada, dan telah warid dalam satu riwayat, anna man akhoda, bahwa siapapun yang mengambil min turabil qabri, dari tanah kuburan, hala dabnihi, ketika menguburkan mayit, wa qara'a inna anzalnahu sab'a marratin, lalu dia baca inna anzalnahu sebanyak 7 kali sambil bikin bantal-bantalan. Kan mayit diganjel tuh,
pakai tanah yang dibulet-buletin. Waktu bulet-buletin bacain tuh inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar 7 kali. Boleh satu buletan masing-masing 1 kali, boleh juga satu buletan 7 kali. Orang suruh baca, nih lu baca 7 kali ya, nih lu baca 7 kali ya, nih lu baca 7 kali ya. Wa ja'alahu ma'al mayyiti, dan menjadikan tanah itu bersama mayit. Fi kafanihi au qabrihi, pada kain kafannya atau pada kuburnya. Kan ditempelin tuh di kain kafan buat ganjel-ganjel dia, buat bantalan-bantalan dia. Lam yu'adab dalikal mayyitu fil qabri, maka mayit itu tidak akan disiksa di dalam kuburnya. Itu dengan keberkahan inna anzalna. Coba, ini kan gara-gara ngaji ya. Gampang banget. Kalau dia punya orang tua, dia kerjain amaliyah ini, Masya Allah, orang tuanya di dalam kubur menjadi raudhah min riyadil jannah. Karena berkahnya ngaji. Kalau dia kagak ngaji, amalan yang gampang begini kagak tahu dia. Dipulung-pulung aja itu tanahnya, kagak dibaca. Padahal gampang banget. Udah selesai. Wa yusannu an yahsuwa salasa hasawatin, dan disunahkan bahwa ia menaburkannya 3 kali taburan. Mau taburan tanah, mau taburan kembang, mau nyiramin air mawar, sunnahnya itu 3 kali taburan, 3 kali siraman. Wa yakula bil ula, atau dari an yahtuwa wa yakula bil ula, dan dia baca pada taburan yang pertama, minha khalaqnakum Allahumma aftah abwabas samai liruhi. Minha khalaqnakum, dari tanah kami ciptakan kalian. Allahumma aftah abwabas samai liruhi, ya Allah, bukakanlah pintu-pintu langit untuk ruh ya. Itu taburan yang pertama itu. Sambil baca taburan yang pertama, wa minha khalaqnakum Allahumma aftah abwabas samai liruhi. Taburan yang pertama tuh, atau siraman yang pertama tuh. Wa bitsaniyati, dan pada taburan yang kedua sambil dia baca, wa biha nu'idukum Allahumma jabil arda an janbaihi. Wa bitsaniyati, dan pada taburan yang kedua dia baca, wa biha nu'idukum, dan di dalam tanah kami kembalikan kalian. Nu'idukum biha, kami kembalikan kalian ke dalam tanah. Dari tanah kalian kami ciptakan, dan ke dalam tanah kalian kami kembalikan. Allahumma jabil arda, ya Allah, lampangkanlah bumi, anjanbaihi, dari 2 lambungnya, luasin kuburnya. Itu taburan yang kedua. Wa bisalisati, dan pada taburan yang ketiga sambil dia baca, wa minha nukhrijukum taratan ukhra
Allahumma lakinhu hujjatahu wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan dari tanahlah kami keluarkan kalian dalam bentuk yang lain, dalam waktu yang lain, dalam keadaan yang lain, dalam kehidupan yang lain. Taratan ukhra, kehidupan yang lain, keadaan yang lain, bentuk yang lain. Di mana itu? Akhirat. Allahumma lakinhu hujjatahu, ya Allah, mudahkanlah baginya untuk menjawab hujahnya. Artinya dapat menjawab dengan mudah pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Wa bi syarhis Suhaimi alal Jauharati, dan dalam kitab syarah Suhaimi atas matan Jauharatut Tauhid, ada kitab Jauharatut Tauhid dari Imam Ibrahim Al-Laqani, disyarahkan oleh Imam Suhaimi. Terdapat hadithu ma min abdin yaqulu salasa marratin inda qabri mayyitin. Terdapat sebuah hadis, ma min abdin, tidaklah dari seorang hamba, yaqulu salasa marratin, yang dia baca sebanyak 3 kali, inda qabri mayyitin, di sisi kubur seorang mayit. Apakah dia kuburin, apakah dia ziarah, dia baca doa ini 3 kali, yaitu Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad wa ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam la tu'adzib hadal mayyita. Ya Allah, dengan haknya Sayyidina Muhammad dan dengan haknya keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tu'adzib hadal mayyita, maka janganlah engkau siksa mayit ini. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad wa ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tu'adzib hadal mayyit. Dia baca doa ini 3 kali. Apakah dia waktu nguburin, apakah dia waktu ziarah, illa rupi'a anhul adabu, kecuali akan diangkat untuk mayit itu akan siksaan, ila yaumi yunfakhu bisuri, sampai hari ditiupkannya sangkakala. Rupi'a anhul adabu ila yaumi yunfakhu bisuri, maka diangkat dari mayit itu siksaan kubur sampai hari ditiupkannya sangkakala. Waroda annaman qala, dan telah warid bahwa orang yang membaca kalimat ini, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahan wahidan samadan, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Wahdahu la syarikalah, yang Maha Esa, tiada sekutu baginya. Ilahan wahidan somadan, Tuhan yang Maha Tunggal,
Tuhan yang menjadi tempat mengadu. Lam yalid wa lam yulad, Tuhan yang tidak melahirkan dan Tuhan yang tidak dilahirkan. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad, dan Tuhan yang tidak ada segala sesuatu yang sebanding dengannya. Orang yang baca kalimat itu ihda asyrota marrotan, sebanyak 11 kali. Kataballahu lahu alfai hasanatin, maka Allah mencatatkan untuknya 2000 pahala kebajikan. Wa man zada zadahu, dan orang yang menambahkannya, maka Allah akan menambahkan pahala untuknya. Kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahan wahidan samada lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahan wahidan samada lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dia baca 11 kali, maka dia dapat 2000 pahala kebajikan. Kalau dia tambahin, Allah tambahin lagi pahalanya. Kalimat yang begitu mudah, kenapa sih balasannya gede banget? Kalau kita melihat ada swalayan yang menjual berbagai macam produk dengan harga yang mahal, kagak ada orang yang beli. Akhirnya marketing itu ganti taktik supaya produknya dibeli orang. Produknya habis dibeli orang, maka caranya adalah diskon besar-besaran. Tujuannya apa? Biar orang pada beli, biar produknya diambil orang. Karena kalau harganya tinggi, kagak bakalan orang pada beli. Sehingga diskon besar-besaran supaya orang pada beli. Maka begitulah syariat, begitulah agama. Al khairu katsir wa qalilun fa'ilu. Dapat pahala gampang, tapi dikit orang yang mau ngerjain. Dapat ampunan itu mudah, tapi dikit orang yang mau ngerjain. Bahkan dapat keridhaan Allah, dapat surganya Allah, jalannya udah jelas, tapi dikit orang yang mau ngerjain. Sehingga supaya orang itu mau berbuat kebaikan, orang itu mau beribadah, orang itu mau mendapatkan keberkahan, keridhaan dan surganya Allah, maka diskon besar-besaran pahala. Biar orang pada ibadah, biar orang pada menjalankan ketaatan. Orang udah diskon besar-besaran tadi kagak ngerjain. Semakola wallahu a'lam. Belum selesai itu ya, sampai wawaroda bil hadits ya, gitu ya. Nah, ini yang sudah dapat lembaran fotokopian, sudah dapat semua. Nggak apa-apa, mau 3 kali nggak apa-apa, bawa pulang aja. Itu buat di warung. Itu bawa pulang. Ya, yang belum dapat sama Haji Obi. Yang belum dapat sama Haji Obi. Ya, ini adalah
Khotamun nubuwah, stempel kenabian yang ada di punggung Nabi di sini. Itu tanda yang segitiga tuh, itu ada tulisannya di punggung Nabi. Allahu wahdahu la syarikalah Muhammadun abduhu wa rasuluh. Allah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Muhammad hamba dan rasulnya. Di pinggirannya tawajjah haitsu syi'ta fa innaka mansurun. Menghadaplah kemana saja yang engkau inginkan. Fa innaka mansurun, maka sungguh engkau akan mendapatkan pertolongan. Nah itu ada di punggung Nabi itu. Namanya stempel Khotamun Nubuwah. Lalu di bawahnya ada 25 Nabi dan Rasul. Lalu di bawahnya ada 313 Rasul. Lalu di bawahnya nama-nama Ashabul Kahfi. Tempelin aja udah di rumah ya. Yang bagusannya mah di lamin anting biar awet. Tempelin aja. Apa manfaatnya? Ini nyebutin nama wali aja turun rahmat, bagaimana menempel nama Nabi, nama Rasul, nama Ashabul Kahfi. Sehingga dalam keterangan dikatakan yang nempelin ini di rumahnya, maka yang pertama itu yang fulu khairu, rumah itu akan berlimpah dengan kebaikan. Wa yaqillu syarru, akan berkurang segala keburukan. Wa tahduluhul malaika, malaikat akan sering datang berkunjung ke rumah itu. Wa tahjuluhu syayatin, dan dapat mengusir bangsa setan. Wa tadfa'u anhu syurur, dan keburukan, apakah guna-guna, telur dan lain-lain. Yuftahu lahu bab babul barakah, dan dibuka pintu-pintu keberkahan. Ya, mudah-mudahan manfaat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim.